Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2900. Kata-kata di bawah ini sampai ke telinga Kaisar Klan Iblis. Namun, dia tidak menjawab. Di matanya, orang-orang ini hanyalah cahaya terang dan semut di dunia. Dia adalah Kaisar, mengapa dia harus menjawab? Hanya dengan satu tatapan, semua kultivator di empat penjuru terdiam. Tubuh mereka dengan cepat meledak dan berubah menjadi debu. Setelah mencapai levelnya, tidak perlu berbicara dengan manusia. Melihat pemandangan ini, para kultivator yang tersisa dari klan tulang, klan jiwa, dan klan lainnya langsung terdiam. Bahkan di antara ras manusia, mereka mengepalkan tangan dan tidak berani berbicara, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat langsung. Kekuatan Kaisar, meskipun tidak mengembun menjadi tubuh sejati, bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh kultivator lain. Sekarang, dia berdiri di sini, matanya menyapu, dan akhirnya menemukan sosok itu. Pada saat ini, di pegunungan semua alam, pedang Tianxuan diayunkan di tangan Lin Yan, dan lampu kuno meraung dan api langit mengalir, membakar di sekelilingnya. Namun, saat ini, tubuhnya membeku. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang ditatap oleh seekor naga raksasa. Bahkan tatapan ini membuat Lin Yan merasa tidak nyaman, dan bahkan merasakan tekanan yang kuat. Tanpa menebak, Lin Yan tahu bahwa ini adalah Kaisar Klan Iblis. Pemulihannya saat ini jauh melampaui Kaisar Lingri yang asli. Momentum dan kekuatan Kaisar telah mulai terlihat. Ini adalah alam yang hanya bisa dikagumi oleh Kaisar. Meskipun ia hanya memiliki satu alam lebih banyak daripada Kaisar, kekuatannya jauh sekali. Wow, namun saat ini, Lin Yan masih berbalik dan menatap Kaisar Klan Iblis. Ia juga menatap Lin Yan. Pria dan iblis itu saling memandang, meskipun itu singkat, tetapi masing-masing memiliki niat membunuh. Namun kemudian, Kaisar Klan Iblis melihat ke segala arah. Lin Yan ada di sini, dan baginya, ia tidak bisa melarikan diri. Ia bahkan melihat ke dalam kehampaan untuk melihat apakah ada orang kuat lainnya di sini. Di celah ini, Lin Yan menatap Lin Seng dan yang lainnya, dan segera mengirim suara, "Kalian, saatnya pergi." Kakak kedua, Lin Seng berkonsentrasi. Namun kata-kata Lin Yan tidak dapat dipertanyakan. Tiba-tiba dia berubah menjadi formasi yang menutupi langit, lalu tiba-tiba memadatkan sebuah rune. Rune ini adalah rune yang ditinggalkan oleh orang yang mewarisi makam kekaisaran. Di bawah rune ini, sebuah formasi langsung muncul di sini. Lin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Lin Seng dan yang lainnya langsung memasuki formasi ini. Formasi ini secara langsung mentransmisikan semua orang dari Tianzong kembali ke Tianzong. Bagi praktisi lain, mereka tidak melihat semua ini, tetapi malah melihat bahwa semua orang dari Tianzong terbunuh. Bas. Saat berikutnya, Lin Yan menyebarkan rune, dan menatap Kaisar Iblis dengan tatapan yang membara. Boom! Namun, para praktisi dari surga dan dunia itu bergegas menuju Lin Yan. Wus! Sebuah sosok sudah berdiri di depan Lin Yan. Dia mengayunkan tongkatnya, seperti pedang yang membelah gunung, dan langsung meledakkan semua praktisi itu. Ini mengejutkan banyak praktisi. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa ada keberadaan yang begitu kuat di samping Lin Yan. Namun, saat berikutnya, lebih banyak praktisi bergegas menuju Lin Yan. Bahkan Kaisar Iblis di udara sekali lagi menatapnya. Di matanya, Lin Yan harus mati. Hari ini, dia akan membunuh Lin Yan di sini. Melihat pemandangan ini, banyak orang juga memusatkan perhatian mereka. Terutama para pembudidaya ras manusia, mereka bahkan memiliki sedikit desahan di mata mereka. Kaisar Iblis, dia akan menyerang Lin Yan. Kaisar Klan Obat menatap, tetapi dia tidak bisa mengampuni tangannya. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan tiga pria kuat sendirian. Untuk sesaat, dia juga khawatir tentang Lin Yan. Bas. Pada saat ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pil itu secara langsung. Pil ini dipadatkan oleh empat kaisar, dan sekarang Lin Yan menelannya sepenuhnya. Ledakan. Pil itu memasuki tubuh dan kekuatan obat dilepaskan, tetapi ini adalah aura dominan dari empat kaisar, semuanya berlarian di tubuh Lin Yan. Hampir menghancurkan tubuh Lin Yan. Tetapi Lin Yan tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, dan kekuatan semacam itu ditekan dalam sekejap. Di bawah kendali Lin Yan, kekuatan di dalam mengikuti meridian Lin Yan dan langsung memasuki dantian Lin Yan. Hancur. Di bawah kekuatan semacam ini, Lin Yan berteriak. Retak.
Kemudian, penghalang penguasa surgawi kuasinya langsung hancur. Jika ramuan semacam ini diberikan kepada kultivator Tianzun manapun, ada harapan besar bahwa ia dapat langsung menerobos ke alam Tianhuang. Namun, dan Tianlinian terlalu luas. Ramuan semacam ini hanya memungkinkannya untuk melangkah sepenuhnya ke tingkat Tianzun. Begitu ia memasuki Tianzun, awan petir dari langit dan bumi di sekitarnya langsung berkumpul. Nafas hukuman surgawi yang kuat juga dilepaskan. Banyak kultivator terkejut. Mereka tidak tahu mengapa pemandangan seperti itu muncul di langit. Kultivator yang memegang tongkat penyangga diam-diam mundur dari area ini. Klan Iblis Tiandi juga melihat ke langit. Awan petir bahkan lebih luas. Guntur dan kilat di dalamnya terus-menerus menderu. Nafas hukuman surgawi membuatnya mengerutkan kening. Jika kekuatan semacam ini terkontaminasi padanya, saya khawatir hukuman surgawi akan lebih besar dan sulit ditanggung. Mengapa hukuman surgawi muncul di sini? Ia melihatnya dan alisnya semakin mengerut. Semua ini dilakukan oleh Lin Yan. Hukuman surgawi. Banyak praktisi datang dengan mata mereka. Beberapa praktisi telah melihat Lin Yan melakukan hukuman surgawi berkali-kali sebelumnya. Sekarang melihatnya lagi, mereka sedikit terkejut. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ini disebabkan oleh penggunaan semacam kekuatan oleh Lin Yan. Aura Lin Yan, apakah dia menarik hukuman surgawi setiap kali dia menerobos? Beberapa praktisi berpikir dalam hati. Namun, praktisi seperti itu sangat sedikit. Terlebih lagi, mereka masih manusia. Karena itu, mereka tidak akan mengungkapkan rahasia ini. Ledakan. Selama pertempuran ini, guntur langit telah berkumpul, dan kilat seperti naga raksasa telah jatuh dan melesat langsung ke arah Lin Yan. Namun, ketika hendak jatuh ke Lin Yan tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bahkan kilat ini sulit untuk dikejar. Dia muncul langsung di aula harta karun tanpa bias. Ledakan. Lin Yan berdiri di atasnya dan menerima hukuman surgawi pertama ini. Guntur dan kilat membombardir, Lin Yan masih berdiri, tetapi aula harta karun di bawahnya berubah menjadi abu. Wajah Hua Sanbian sangat dingin. Aula harta karun ini dipadatkan olehnya setelah menghabiskan usahanya. Ada banyak harta, senjata, dan ramuan di dalamnya. Sekarang, hukuman surgawi ini telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Lin Yan, dia meraung marah. Namun sekarang dia tidak berani bergerak maju, apalagi kaisar klan obat ada di depannya. Gangguan kecil tadi menyebabkan dia terpengaruh oleh kekuatan kaisar klan obat dan batuk darah lagi. Saat berikutnya, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Adapun Lin Yan, sosoknya terus bergerak, dan banyak praktisi di surga dan dunia hancur karenanya. Hukuman surgawi semacam ini sangat mengerikan. Kekuatan apapun mengandung kekuatan penghancur, yang bukan sesuatu yang dapat mereka lawan.